السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة الصبح rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepadanya dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillah dan menyadari bahwa seluruh nikmat yang kita rasakan di muka bumi ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam menjalankan ketaatan kepadanya atau pada hal-hal yang diridhai atau dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kita masih dalam pembahasan ayat-ayat di dalam Surat At-Takwir. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa Surat At-Takwir ini diawali dengan penjelasan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Dan peristiwa-peristiwa tersebut adalah peristiwa yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahwalul kiamah, menyebutkan huru-hara hari kiamat, Allah kemudian menjelaskan tentang kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, di mana tidak akan mungkin seseorang selamat dari ahwalul qiyamah, dari huru-hara hari kiamat, kecuali dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan juga tentunya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam penjelasan tentang Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu mengawali dengan bersumpah dengan beberapa makhluk-makhluknya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ini menunjukkan, pertama menunjukkan keagungan daripada makhluk-makhluk tersebut. Yang kedua menunjukkan bahwa apa yang akan Allah sampaikan adalah sesuatu yang sangat penting. Dan yang ketiga, kepada orang-orang yang awalnya sangat mengingkari Al-Quran, maka seharusnya tidak mengingkari Al-Quran tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengawali penyampaian berita tentang Al-Quran dengan sumpah, yang salah satu tujuan daripada sumpah adalah taukid, untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah kebenaran yang meyakinkan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala, sebelum menyebutkan tentang Al-Quran, Allah terlebih dahulu menyebutkan tentang utusan yang dipilih oleh Allah untuk membawa Al-Quran.
Ya, ada dua utusan yang Allah pilih dalam rangka menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Yang pertama dari malaikat, yaitu Jibril alaihi salam, di mana Allah memilih malaikat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat di surat At-Takwir ya, disebutkan beberapa sifat yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Ya, dikatakan innahu laqaulu rasulin karim. Ya, malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat mulia, yang memiliki banyak sifat-sifat kemuliaan. Kemudian dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Dia adalah malaikat yang sangat kuat. Dan di antara bukti kuatnya malaikat Jibril itu ketika mengazab kaum Nabi Lut, ya, di mana perkampungan kaum Nabi Lut itu diangkat oleh malaikat Jibril setinggi-tingginya, dan disebutkan di dalam riwayat bahwa malaikat yang ada di langit itu sampai bisa mendengar jeritan penduduk kaumnya Nabi Lut, jeritan orang-orang yang melakukan maksiat pada kaumnya Nabi Lut. Kemudian setelah diangkat setinggi-tingginya, Jibril kemudian membalikkannya. Dan itu dilakukan sebagaimana disebutkan dalam riwayat, itu hanya dilakukan dengan ujung sayapnya saja. Itu adalah bukti bahwa betapa kuatnya malaikat Jibril. Inda dzil arsy makin, ya, inda dzil arsy menunjukkan bahwa Jibril ini ada sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makin memiliki makanah, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in thamma. Malaikat Jibril juga adalah malaikat yang sangat ditaati oleh malaikat-malaikat yang lainnya. Amin, dia adalah sangat terpercaya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu untuk disampaikan kepada para anbiya, maka Jibril menyampaikannya dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana keadaan Jibril yang ditunjuk oleh Allah untuk membawa ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kemudian menjelaskan tentang Rasulullah sendiri, tentang utusan Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada manusia. Jadi ada dua utusan, ada Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah, dan ada Rasulullah yang akan menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Dua-duanya disebutkan secara terperinci tentang bagaimana kemuliaan dua hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan penjelasan tentang kedua, ya, yaitu kedua utusan ini, yaitu Jibril dan Rasulullah, ini sesungguhnya menunjukkan betapa istimewanya Al-Quran, betapa mulianya Al-Quran. Rasul yang dipilih oleh Allah, utusan yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada seluruh manusia, itu adalah Sayyidul Mursalin, ya, utusan Allah yang paling mulia. Malaikat yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW juga Sayyidul Malaikah, ya, juga merupakan malaikat yang paling mulia. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang Allah amanahkan kepada kedua utusan ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma sahibukum bimajnun." Ya, dan tidaklah
sahabat kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimajnun, orang gila. Karena pada saat itu orang-orang kufar Quraisy untuk menjauhkan manusia dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjauhkan manusia dari Al-Qur'an, maka beraneka ragam cara mereka tempuh untuk memperburuk citra Rasulullah. Karena mereka sangat khawatir dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah kitab yang sangat menarik. Sastranya sangat tinggi. Sampai disebutkan di dalam sejarah kufar Quraisy atau pembesar-pembesar kufar Quraisy, di antaranya adalah Al-Walid ibn al-Mughirah. Dia benci kepada Al-Quran, tapi di saat yang sama dia sangat tertarik dengan sastra yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga disebutkan bahwa Al-Walid ibn al-Mughirah ini terkadang secara sembunyi-sembunyi di malam hari dia menyelinap untuk sekedar ingin mendengarkan isi daripada ayat-ayat Al-Quran. Karena dia adalah orang yang sangat senang dengan sastra. Nah, salah satu yang mereka tempuh untuk menjauhkan manusia pada waktu itu dari Al-Quran dengan mengatakan Muhammad itu orang gila. Karena ini sesungguhnya ada pengakuan dari mereka bahwa Al-Quran ini bukan ucapan yang biasa. Di kesempatan lain mereka mengatakan Muhammad adalah tukang sihir, Muhammad adalah penyair. Itu semua ungkapan-ungkapan yang sesungguhnya memastikan bahwa Al-Quran itu bukan ucapan yang biasa-biasa saja. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sesungguhnya dan sungguh dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya, maksudnya melihat malaikat Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk yang sangat jelas. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya, dalam wujud aslinya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap hal yang gaib. Maksud yang gaib di sini adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Bidhanin, ada dua makna yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Bidhanin ada yang menafsirkan bibakhil, Rasulullah tidak bakhil di dalam menyampaikan wahyu. Beliau bahkan sangat bersungguh-sungguh agar wahyu yang diwahyukan kepadanya itu bisa dikenal, diketahui oleh seluruh umat manusia. Ya, makna yang kedua bidhanin bimuttaham, Rasulullah bukanlah orang yang tertuduh untuk menambah atau mengurangi apa yang diperintahkan kepadanya untuk ia sampaikan kepada segenap manusia. Apa yang Rasulullah sampaikan sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya. Kemudian ayat yang selanjutnya terkait dengan Al-Qur'annya sendiri. Ya, kalau tadi terkait dengan malaikat Jibril, ya, terkait dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga terkait dengan Al-Qur'an, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan tidaklah Al-Qur'an itu atau bukanlah Al-Qur'an itu biqauli syaitan, perkataan syaitan yang terlaknat. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa biqauli syaitanir rajim di sini adalah biqaulil kuhan. Jadi Al-Qur'an ini bukan perkataannya para dukun. Ya, karena perkataan para dukun itu mereka dapatkan dari wahyu yang diwahyukan oleh syaitan kepadanya. Jadi syaitan mewahyukan kepada para dukun, kemudian dukun yang menjadi juru bicaranya.
dukun yang menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh syaitan dari kalangan jin. Dan syaitan ketika menyampaikan berita kepada dukun itu melalui beberapa jalur, melalui beberapa tahapan. Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa syaitan itu senantiasa berusaha untuk mencari atau mencuri berita dari langit dengan cara mereka bersusun-susun sampai ke atas. Nah, ketika yang di atas mendengar sesuatu, kadang belum sempat menyampaikan kepada yang di bawahnya, sudah terkena lemparan bintang. Atau terkadang juga sempat menyampaikan, dan setiap kali berita itu sampai, jadi tidak pernah mendapatkan berita yang utuh, karena dia hanya mencuri pendengaran. Setiap kali disebutkan oleh Rasulullah, setiap kali jin yang teratas menyampaikan kepada yang di bawahnya, kata Rasulullah, dia tambahi berita tersebut dengan 10 kedustaan. Kemudian disampaikan lagi kepada yang di bawahnya, ditambah juga dengan 10 kedustaan. Demikian seterusnya hingga perkataan tersebut sampai kepada para dukun yang telah ditambahi dengan puluhan atau bahkan ratusan kedustaan, sehingga apa yang disampaikan oleh dukun kepada manusia itu adalah kedustaan. Nah, Al-Quran ini Allah tegaskan itu bukan perkataan dukun. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Ya, tidak mungkin. Ya, kata Syekh Sa'di di sini, fi ghayatil bu'di 'anillahi wa an qurbihi. Tidak mungkin Al-Quran ini adalah perkataannya syaitan, karena syaitan itu rajim, terlaknat. Dia sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aina tadhhabun? Lalu kemana kalian akan pergi? Ini maksudnya, kemana kalian pergi atau jalan mana yang kalian tempuh untuk mengingkari Al-Quran. Al-Quran dibawa oleh malaikat yang termulia, disampaikan kepada segenap manusia oleh Rasul yang terpercaya dan paling mulia. Kemudian makna-makna yang ada di dalamnya adalah makna yang sangat jelas, sehingga kalian kemanakan akal kalian, kenapa tetap mengingkari Al-Quran? Allah ingin mengatakan kepada segenap manusia, tidak ada lagi jalan bagi kalian untuk mengingkari Al-Quran. Yang membawanya malaikat termulia, yang menyampaikan kepada manusia, manusia termulia. Al-Qurannya sendiri adalah kalamullah. Makna-maknanya sangat jelas, tidak ada lagi alasan untuk mengingkarinya. Makanya di dalam ayat Al-Quran yang lain Allah katakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Ya, di antara penjelasan maknanya disebutkan oleh para ahli tafsir adalah orang masuk Islam itu tidak perlu dipaksa sesungguhnya. Ya, kenapa? Karena sangat jelas maknanya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah sangat jelas jalan yang lurus dan jalan yang menyimpang dengan Al-Quran ini, ya, dengan Al-Quran dan Sunnah tentunya sudah sangat jelas, sehingga orang tidak perlu dipaksa ayo masuk Islam, tidak perlu, karena sangat jelas. Sehingga siapapun di antara manusia yang belum memeluk Islam saat ini dan dia memang mempelajari Islam dengan niat untuk mendapatkan petunjuk, maka insya Allah dia akan mendapatkan petunjuk. Ya, dan bisa kita lihat dalam sejarah, ya, bagaimana beberapa orang sahabat yang pada awalnya adalah orang-orang yang sangat membenci Islam, tapi ketika muncul di dalam dirinya ketulusan untuk mendapatkan petunjuk, maka dengan membaca beberapa ayat Al-Quran mereka akhirnya memeluk agama Islam. Fa aina tadhhabun?
In huwa illa dzikrun lil alamin. Tidaklah Al-Quran itu kecuali dzikrun lil alamin, peringatan bagi semesta alam. Maksudnya di sini bagi manusia dan jin. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, yatadzakkaruna bihi rabbahum. Dengan Al-Quran tersebut manusia mengingat Rabbnya. Wa ma lahu min sifatil kamal. Melalui Al-Quran dan tentunya melalui sunnah Rasulullah, manusia mengetahui sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, yang melalui nama-nama dan sifat tersebut kita akhirnya mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pengampun, Allah Rahim, ya, memberikan rahmat kepada hambanya, memberikan kasih sayang kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada orang-orang yang melakukan maksiat, dan banyak lagi nama-nama dan sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa ma yunazzahu anhu minan naqais war radha'il, dan apa yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa sifat-sifat yang berupa kelemahan dan kekurangan, itu dijauhkan dari Allah. Sehingga kita selalu membaca Subhanallah, Maha Suci Allah. Kita sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kekurangan. Wa yatadzakkaruna bihi al-awamir wan nawahi. Melalui Al-Quran, melalui sunnah Rasulullah, kita juga mengingat dan diperingatkan tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Kemudian melalui Al-Quran juga kita diperingatkan tentang hukum-hukum Allah, baik yang terkait dengan hukum-hukum kauniyah, ya, hukum-hukum yang bersifat kauniyah seperti musibah-musibah. Kita diingatkan oleh Al-Quran bahwa itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga diingatkan dengan al-ahkam asy-syariah, hukum-hukum syariat. Intinya bahwa Al-Quran dan sunnah Rasulullah ini mengingatkan kita tentang sebab-sebab yang akan mendatangkan kemaslahatan untuk kita di dunia dan di akhirat. Itulah Al-Quran. Jadi dia adalah peringatan. Peringatan untuk apa? Untuk hal-hal yang akan memberikan maslahat dalam kehidupan duniawi kita dan kehidupan ukhrawi kita. Tapi siapakah yang akan mampu mendapatkan petunjuk tersebut, yang akan mampu untuk mengetahui dan menerapkan sebab-sebab kemaslahatannya di dunia dan di akhirat? Allah sebutkan di ayat yang selanjutnya, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Untuk siapa saja yang menghendaki istiqamah, yang ingin berada di atas jalan yang lurus, ya, itulah yang akan mendapatkan petunjuk. Ya, jadi kalau ada orang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tujuannya bukan untuk mendapatkan petunjuk, tujuannya bukan untuk mendapatkan kebenaran. Bahkan terkadang membaca Al-Quran tujuannya untuk justru menjauhkan orang lain dari kebenaran, ya, karena Al-Quran ini di dalamnya ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ya. Ada ayat-ayat yang maknanya samar-samar, ya. Ada ayat-ayat yang memiliki beberapa makna secara bahasa, dan tidak semua makna itu dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Hanya satu makna saja yang dimaksudkan, karena makna yang lain adalah makna yang batil. Terkadang ada yang membaca Al-Quran bukan untuk mengambil makna yang benarnya, tapi justru mengambil makna yang batilnya. Makanya kalau kita lihat aliran-aliran yang menyimpang seperti Syiah dan yang lainnya, ketika mereka
mendalilkan keyakinannya, ya mereka juga mengambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, mereka juga mengambil dari ayat Al-Qur'an. Tapi makna yang dipakai adalah makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau dia membaca Al-Quran, bahkan sampai dia ahli dalam masalah Al-Quran, tapi tujuan dia ahli dalam Al-Quran untuk itu, ya bukan untuk mencari hidayah, justru sebaliknya, ya maka ya sangat mungkin ya gelar akademiknya banyak tentang keahliannya dalam Al-Quran, tapi justru menyimpang dari petunjuk Al-Quran. Ya, jadi yang pertama yang penting untuk kita hadirkan dalam hati kita ketika mempelajari Al-Quran dan Sunnah adalah niatnya, bahwa kita membaca, mempelajarinya benar-benar ingin mendapatkan kebenaran. Maka itulah yang akan menjadi sebab Allah menuntun kita untuk mendapatkan kebenaran tersebut. Liman syaa minkum ayyastaqim. Inilah yang akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Kita sudah pernah menyampaikan bahwa di zaman Rasulullah itu banyak yang mendengarkan Al-Quran. Tapi di zaman Rasul ada orang beriman, ada orang munafik, ada Yahudi dan ada Nasrani. Padahal kelompok-kelompok ini hidup bersama Rasulullah. Mereka juga mendengarkan langsung Al-Quran. Bahkan datang ke masjid, dia melihat Rasulullah setiap hari. Tapi itu tidak mampu untuk menjadikannya beriman. Ya, secara keadaan sangat mendukung bagi mereka untuk beriman dibanding kita. Ya, mereka melihat langsung Rasulullah. Ya, mereka mendengar langsung ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ayat Al-Quran turun di zaman mereka. Tapi ada orang munafik, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi. Ya, kenapa ada kelompok-kelompok seperti itu? Karena mereka mendengar Al-Quran, tidak ada sama sekali niat untuk mendapatkan kebenaran, sehingga Allah biarkan tetap berada di dalam kesesatannya. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Maksudnya di sini kehendak manusia itu mengikut pada kehendak Allah. Betapapun manusia menghendaki sesuatu, tapi jika Allah tidak menghendakinya, maka hal itu tidak mungkin terjadi. Itulah sebabnya kita selalu diperintahkan untuk mengucapkan insya Allah. Apa yang kita inginkan, saya besok mau berangkat insya Allah. Karena meskipun kita ingin, tapi yang lebih berkuasa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa tahu apa kehendak Allah. Sehingga seseorang tetap berusaha untuk mewujudkan keinginannya. Nanti setelah dia berusaha dan terjadi apa yang dia usahakan, ya baik itu yang terwujud sesuatu yang dia sukai ataupun yang tidak dia sukai, baru dia tahu, oh ini ternyata kehendak Allah. Dia sudah berusaha sungguh-sungguh, ya, bekerja, ternyata yang dia dapatkan tidak sesuai dengan dia harapkan. Nah, maka apa yang terjadi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ayat ini menegaskan bahwa manusia itu punya kehendak. Allah punya kehendak, dan kehendak manusia itu mengikut pada kehendak Allah, dalam arti kehendak manusia tidak mungkin terwujud kecuali atas kehendak Allah. Dan ini sebagai jawaban dan bantahan kepada sebagian kelompok yang mengatakan makhluk itu tidak punya kehendak. Dia terpaksa di dalam menjalankan aktivitasnya di dunia, dan ini bertentangan dengan kenyataan yang ada. Ya, tidak ada yang merasa terpaksa dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Kalau ada yang tidak ada yang terpaksa, ya kita jelas-jelas kita merasakan bahwa kita punya keinginan. Ya, kita lapar, kita muncul keinginan untuk makan. Jadi bertolak belakang dengan kenyataan yang mengatakan bahwa manusia tidak punya kehendak. Ada juga yang mengatakan bahwa justru manusia yang punya kehendak, Allah tidak punya kehendak. Ini juga bertentangan, karena betapa banyak kehendak manusia yang tidak terwujud. Ya, sekiranya
manusia yang berkuasa, yang manusia yang satu-satunya punya kehendak, maka pasti apa yang diinginkan oleh manusia selalu akan terwujud. Tapi kenyataannya tidak. Sehingga yang benar apa yang disebutkan di dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lain, bahwa manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia itu tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.